dapur semakin gak ngebul. Halo semua, jumpa lagi di Substack channel yang menyajikan tutorial, sharing, dan review. Di video kali ini, gua akan sharing atau mungkin diskusi dengan teman-teman para netizen yang lain mengenai hal yang sedang cukup rame lah di media sosial akhir-akhir ini mengenai draft Perpres yang diajukan Dewan Pers ke Presiden. Di sini gue udah pegang draftnya. Pertama disclaimer dulu, di sini gue hanya membahas, membaca, dan mencoba mencerna dari sisi gue, orang yang awam di bidang hukum ya. Ya makanya di sini gue open untuk jika ada teman-teman ada yang lebih memahami atau gue salah dalam berkomen, monggo di komen saja agar menjadi suatu ya additional knowledge lah buat gue dan mungkin buat teman-teman yang lain. Di sini draft yang diajukan mengenai terkait media sustainability, usulan dari Dewan Pers dan konstituen. Nah, di sini ada hal yang ditekankan, yaitu penekanan tanggung jawab perusahaan platform digital, ya mungkin seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan mungkin yang lainnya ya. Tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Jadi mungkin menurut Dewan Pers, akhir-akhir ini banyak konten-konten yang tidak berkualitas kali ya beredar di medsos. Ya mungkin juga berita bohong, hoax, dan ya berita jurnalisme, karya-karya konten kreator mungkin ada yang dianggap receh kali ya. Yang mungkin gue juga yang termasuk dianggap receh kali ya. Pertimbangan menimbang dengan diajukannya Perpres ini. Pertama, ya hanya poin A bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan. Dari menimbang, poin C ini mungkin yang sedikit salah satu yang saya sorot, bahwa perusahaan platform digital telah berkembang menjadi bisnis yang mendominasi distribusi berita dan periklanan digital nasional yang berdampak terhadap keberlangsungan hidup perusahaan pers dan jurnalisme berkualitas. Jadi mungkin di sini dengan semakin gencarnya platform digital, dirasa perusahaan digital ini telah mendominasi distribusi berita dan periklanan digital nasional itu. Lalu poin D juga ini tak kalah penting, bahwa perusahaan platform digital bertanggung jawab untuk mencegah penyebar luasan berita dan informasi yang mengandung kebohongan dan fitnah, menyesatkan, mengandung ya intinya hoax lah, lalu kebencian yang gitu. Perusahaan digital mempunyai tanggung jawab untuk mengontrol tersebut. Lalu poin E ini juga hal yang penting, bahwa perusahaan platform digital bertanggung jawab untuk mendukung jurnalisme berkualitas melalui penegakan kedaulatan informasi dan keterbukaan algoritma. Jadi ada keinginan dari Dewan Pers untuk platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram untuk men-share algoritmanya. Ada keterbukaan algoritma yang harus diinfokan kepada Dewan Pers. Lalu bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, ABCD tersebut, perlu ditetapkannya
Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital. Ya, intinya di sini Perpres ini bertujuan yang diajukan oleh Dewan Pers kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpres untuk mengatur dari regulasi perusahaan platform digital. Lalu untuk mengingatnya ini hanya tentang pasal-pasal, lalu menetapkan. Nah, di sini menetapkan peraturan Presiden tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Seperti itulah. Nah, di sini di bab 1 ada tentang ketentuan umum. Nah, ketentuan umumnya ini lebih ke definisi, di mana tanggung jawab perusahaan platform digital adalah bagi hasil adalah, nah ini poin 2 cukup menarik. Di sini dijelaskan bagi hasil adalah pembagian pendapatan atas pemanfaatan berita oleh perusahaan platform digital yang diproduksi perusahaan pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian. Jadi jika ada konten kreator menyadur dari TV-TV nasional misalkan atau perusahaan pers, lalu dan ternyata begitu disebarkan malah menjadi lebih ramai ya dan lebih menghasilkan, itu wajib ada sharing pendapatan. Tapi sebetulnya menurutku di sistem YouTube juga udah jelas ya, di situ ada aturan copyright di mana akan terbaca jika orang tersebut atau konten kreator tersebut menyadur atau mengambil memframing dari pihak lain gitu ya, nggak tahu lah. Lalu pasal 1 secara ini lebih menjelaskan semuanya tentang kode etik, layanan platform digital, mediasi, penyelesaian data, itu semua definisi. Nah, di sini di pasal 2 dijelaskan tanggung jawab perusahaan platform digital dilaksanakan berdasarkan kedaulatan informasi, keberlanjutan, keseimbangan, kesetaraan, lah ya seperti itu, untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Ya, jadi intinya seperti itu. Nah, yang menarik ini di pasal 3, di mana di pasal 3 dijelaskan tujuannya dari usulan draft ini. Tujuan pembentukan peraturan Presiden ini untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan platform digital guna mendukung jurnalisme berkualitas, agar berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya. Ya, jadi harus jangan asal comot lah ya. Ya, gue sih setuju sih ya kalau mengenai hal itu. Makanya konten-konten yang gue bikin saya usahakan karya sendiri gitu loh. Gue yang rekam sendiri, gue edit sendiri, bahasa gue sendiri. Nggak pernah gue nyadur-nyadur dari media lain atau dari konten lain. Lalu pasal 4 ruang lingkupnya, di mana ini pihak-pihak yang diatur dari draft ini yaitu perusahaan platform digital yang satu, lalu perusahaan pers, lalu di sini dijelaskan kesepakatan bagi hasil perusahaan platform digital dan perusahaan pers. Ya, jadi ujung-ujungnya pelaksanaan. Lalu ke poin keempat, pelaksanaan. Nah, lalu di sini di bab 4 dijelaskan perusahaan platform digital. Nah, poin yang menarik di pasal 5 ini, di bab 4 pasal 5 ini, yang poin 1, perusahaan platform digital ditetapkan oleh Dewan Pers berdasarkan kehadiran signifikan dari perusahaan platform digital di Indonesia. Jadi Dewan Pers di sini mempunyai kuasa untuk mengatur keberadaan dari perusahaan platform digital di Indonesia. Lalu kehadiran signifikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diukur berdasarkan 1 persentase trafik dan trafik domestik, dan lalu jumlah pengguna harian aktif di Indonesia dalam periode tertentu. Intinya di sini Dewan Pers yang mengatur dari keberadaan platform digital berdasarkan persentase trafik di Indonesia dan pengguna harian aktif di Indonesia. Nah, tata cara dan mekanisme pengukuran kehadiran signifikan perusahaan platform digital sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 ayat 2 ditetapkan oleh
oleh Dewan Pers. Jadi kelihatan kan siapa yang ingin mendominasi di sini. Nah, bagian kedua, kewajiban perusahaan platform digital. Di sini dijelaskan nih. Poin-poin ini gue bacain aja. Ini karena ini poin intinya ya. Jadi perusahaan platform digital wajib mendukung jurnalisme berkualitas, termasuk mencegah penyebaran dan atau komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tuh. Yang kedua, menghilangkan berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pers. Ya, jadi kalau ada berita bohong, hoax, hapus gitu. Hapus. Gitu. Lalu berbagi data agregat. Nah, ini poin yang menarik nih. Berbagi data agregat aktivitas pengguna yang berasal dari pemanfaatan konten jurnalistik milik perusahaan pers secara transparan dan adil. Yaitu, jadi ya ini sih menurut gua make sense ya. Jadi jika ada pemanfaatan konten jurnalistik milik perusahaan pers, jadi misalnya suatu perusahaan bikin berita, berita ya harus ya wajar sih. Tapi ya itu di YouTube kan sudah ada aturan copyright ya. Lalu memberitakan perubahan. Nah, poin D juga tak kalah menarik. Jadi perusahaan platform digital wajib memberitahukan wajib memberitahukan perubahan algoritma atau sistem internal yang mempengaruhi distribusi konten, referral traffic, dan sistem paywall pada kurun waktu 28 hari sebelum dilakukan perubahan algoritma tersebut. Jadi, kayak YouTube, Instagram, TikTok, wajib menginfokan perubahan algoritma tersebut. Tapi, apa mereka mau? Lalu memastikan bahwa perubahan algoritma yang dilakukan tetap mendukung hadirnya jurnalisme berkualitas tanggung jawab. Tidak mengindeks dan menampilkan konten jurnalistik yang merupakan hasil daur ulang. Nah, ini oke lah. Gua setuju untuk poin F ini. Lalu memberikan perlakuan yang sama kepada semua perusahaan pers dan menyediakan pelayanan platform digital. Iya sih. Perusahaan pers yang ini juga mereka punya platform, punya channel digital ya, dan gede-gede lagi. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perpajakan sebagaimana yang diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan yang berusaha memperoleh pendapatan Indonesia. Oke. Okay. No comment. Nah, untuk pasal 7.2-nya, perusahaan platform digital yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat akan dikenai sanksi. Jadi platform digital tersebut bisa di-ban, dikenai sanksi jika poin-poin tersebut tidak dipenuhi. Lalu di sini mengenai perusahaan pers berhak mengajukan permohonan kepada Dewan Pers dan melaksanakan tanggung jawab perusahaan platform digital adalah perusahaan pers yang telah tersertifikasi oleh Dewan Pers. Jadi perusahaan pers ini seperti ya contoh TV-TV nasional segala macam yang dia boleh mengajukan permohonan kepada Dewan Pers. Lalu perusahaan pers yang belum tersertifikasi oleh Dewan Pers dapat mengajukan permohonan verifikasi kepada Dewan Pers. Berarti di sini perusahaan pers harus daftar nih. Nah, gue nggak tahu nih apakah konten kreator nanti akan harus menjadi suatu perusahaan pers dulu atau gimana? Itu gue nggak paham. Mungkin yang lebih ngerti apakah itu berpengaruh kepada para konten kreator, apalagi konten kreator kayak receh kayak kita ya, ribet banget. Pupus sudah harapan jadi mempunyai penghasilan tambahan.
Lalu bagian kedua pasal 9 pelaksanaan kewenangan. Nah, di sini di bab yang menarik lagi ada di bab 6 tentang kesepakatan bagi hasil perusahaan platform digital dan perusahaan pers. Bagian ke-1, gimana pasal 10, satu kesepakatan bagi hasil antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers dituangkan secara tertulis. Jadi harus ada kesepakatan tertulis tentang bagi hasil. Kesepakatan bagi hasil dan atau bentuk lainnya antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan satu perusahaan pers atau gabungan beberapa perusahaan pers. Jadi bisa perusahaan pers bisa gabung bikin sesuatu kesepakatan bagian hasil. Lalu ketentuan lebih lanjut tata cara mekanisme. Lalu penyelesaian pelaksanaan dan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan tersebut dilakukan. Oke, jadi itu draft yang gua baca. Nah, jadi yang gua tangkap sih di sini perusahaan digital, perusahaan pers dan dewan pers merasa perusahaan digital ini, platform digital sudah terlalu mendominasi untuk pemberitaan dan periklanan. Jadi di situ perlu diatur karena mungkin dianggapnya konten-konten yang beredar di perusahaan digital ini banyak yang receh lah. Mungkin gue juga termasuk receh kali ya. Nah, jadi di situ di draft ini ditekankan perusahaan platform digital mempunyai kewajiban lebih lah, harus lebih ditekankan diatur. Ya, tapi gue nggak tahu impact-nya apa. Apakah signifikan untuk para konten kreator, apalagi konten kreator receh seperti kita. Tapi yang gue dengar dari salah satu podcast yang ternama, katanya jika draft ini disahkan, katanya maka jadi konten-konten kita misalkan yang di YouTube itu nggak akan muncul di home atau rekomendasi video. Jadi bisa tetap ada, cuman harus di search. Nah, pertanyaannya kayak konten-konten kreator kecil, channel-channel kecil kayak gua, itu siapa sih yang tahu gitu loh. Kita juga bisa tetap harus di search. Orang juga ya kecil kali ya kemungkinannya untuk men-search channel-channel kecil, dan mungkin makin nggak berkembang. Mimpi gua mempunyai penghasilan tambahan, yang hanya buruh pabrik, mempunyai penghasilan tambahan dari berusaha untuk kreatif, dari bikin video segala macam, semakin kecil dong, semakin nggak dilihat orang. Kalau yang gua tangkap dari berita podcast tersebut benar ya. Lalu katanya bisa kita harus daftar dulu ke Dewan Pers. Lalu jika tersertifikasi dan kita dianggap oke segala macam, jika lolos barulah kita bisa muncul di rekomendasi video segala macam. Ya intinya kalau orang-orang yang konten kreator kecil sih menurut gua, kalau jika ternyata benar seperti itu, ya akan semakin susah berkembang. Dapur semakin gak ngebuah. Ya udah, gitu aja sharing kita kali ini. Ya mungkin gua agak awam mengenai hukum, mengenai pasal-pasal. Mungkin teman-teman yang mempunyai pendapat lain atau mempunyai informasi lain mengenai draft dari Dewan Pers ke Presiden ini,
mengenai pengaturan perusahaan platform digital, monggo komen, share, jadi bisa lebih saling memahami dan ya bisa meluruskan lah jika ada hal-hal yang masih membingungkan. Ya, mudah-mudahan saja pemerintah lebih fair dan memberikan kesempatan kepada para konten-konten kreator kecil bisa lebih berkembang, sehingga bisa lebih ikut saling beradu kreativitas, dan biarlah para netizen yang menilai kontennya bagus atau enggak. Ya, di situ yang penting ya tetap sopan, tidak memberikan berita bohong, tidak mengadu domba. Itu gue setuju banget. Oke, mudah-mudahan Indonesia semakin kreatif, orang-orang Indonesia semakin cerdas, dan kita menjadi negara maju, dan industri kreatif di Indonesia semakin berkembang ke depan. Oke, begitu saja sharing kali ini. Jumpa lagi di video-video Sepsdako berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan pencet tanda loncengnya. Oke, assalamualaikum, bye-bye.